bilang namanya, berarti kalian bilang H. Oke, yang semangat ya. Akbar, Amelita, Anissa. Untuk materi sekarang yaitu hari ini materi pelajarannya apa? Informatika dan keterampilan generik. Jadi di bab 1 itu kita nanti membahas tentang informatika dan keterampilan generik. Tadi kita sudah persiapan, doa sudah, absensi, kita ke motivasi. Ini sebelum pembelajaran ibu pengen lihat dengan roda emosi kucing ini, bagaimana perasaan kalian itu berada di warna apa? Coba kenali diri sendiri dulu. Ya, di roda emosi kucing ini biasanya kan harus mengenali diri sendiri. Di warnanya ada benci, ini ada agak sekilas tapi kelihatan ya. Percaya, pasrah, optimis, ambisi. Coba saya pengen 2 atau 3 orang yang mau menggambarkan atau bercerita tentang perasaan hari ini. Bisa, Aziza bisa? Coba berdiri. Berdiri. Di roda emosi ini, perasaan apa yang hari ini kamu rasakan? Perasaan saya di warna apa? Ini ada duka, bosan, muak. Ungu berarti ada ungu, ada bosan, muak, dan benci. Ya sebenarnya hari ini saya berniat tidak sekolah karena kemarin saya sakit. Hari ini saya ya ini ya kalau mau ngomong nggak semuak itu sih sebenarnya, tapi nggak ada saya sakit ya muak gitu. Tapi tetap semangat kan hari ini walaupun masuk karena terpaksa muak. Terpaksa sebenarnya terpaksa sih enggak, tapi Agak sedikit, agak sakit aja. berarti ya bosan atau jengkel keping ketemuan. Tapi tetap semangat ya. Ya tetap sekolah. Oke, kami tepuk tangan. Jadi pengen menuntut ilmu agar masa depannya bagus. Jadi ilmu yang didapat kalau kita senang, gembira, berarti ilmu yang didapat akan lebih masuk ke diri kita. Jadi gitu, gunanya roda emosi itu gitu. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri, perasaan kita. Perasaannya bagaimana? Nah itu menentukan bagaimana kalian nanti keberhasilan kalian gitu. Jadi seperti ini, ilmu komputer ada bukan ya untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Jadi biasanya kalau kalian belajar tentang komputer, ilmu komputer ini angel juga gitu kan. Jadi ilmu komputer itu ada itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Jadi kita harus tanamkan itu pada diri kita biar kita nanti sukses. Oke. Nah, sebelum ke materi hari ini, ingatkah kalian materi tentang minggu kemarin? Kan? Ini ya, dia bisa berdiri, bagus dulu nggak apa-apa. Nggak ada salahnya. Iya nggak apa berdiri. Ya ingat materi minggu kemarin karena materi minggu kemarin adalah materi tema. Iya. Ya, jadi kan tepuk tangan. Jadi materi minggu kemarin kita ada P5. Temanya apa? Suara demokrasi. Berarti kita tetap ingat ya. Kita lanjutkan ke materi TIK. Jadi kita sudah belajar seperti biasa. Berarti hari ini adalah pelajaran TIK. Oke. Nah, di tujuan pembelajaran ini pada hari ini peserta didik mampu mengetahui mengapa harus belajar informatika. Kemudian peserta didik mampu mengetahui apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika. Kemudian peserta didik mampu memahami apa itu kolaborasi atau kerja kelompok. Yang terakhir peserta didik mampu memahami apa itu komunikasi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu. Nah di sini ada keyakinan kelas dan penilaian pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah buat keyakinan kelas. Sudah. Apa saja masih ingat? Coba.
tidak boleh berpacaran di kelas. Menjaga kebersihan kelas. Apakah sudah bersih? Kesepakatan yang kita sepakati? Tidak. Belum cukup bersih, berarti ditingkatkan kebersihan kelas. Berarti piket yang hari ini seharusnya menjaga lingkungan kita bersih, merawat tanaman juga itu masuk, ya kan? Iya. Terus kemudian apa lagi? Satu lagi, keyakinan kelas kita sepakati kemarin. Saling menghargai, tidak boleh membuli. Terus apa lagi? Tidak boleh tidur di kelas. Apa lagi? Memperhatikan guru. Apa lagi? Memperhatikan guru itu langsung menghargai dan menghormati. Terus apa lagi? Gadget. Harus disimpan saat tidak diperlukan. Ya, menggunakan gadget sesuai dengan instruksi guru. Jadi tidak harus mendengarkan aktif gitu ya dalam pembelajaran. Nah, ini nanti ada penilaian. Jadi nanti ada penilaian keterampilan. Jadi nanti kita akan kerja kelompok. Nah, itu penilaiannya ada persiapan, proses dan hasil. Jadi nanti setiap persiapan ibu akan nilai itu ada bobotnya 10%, prosesnya 40% dan hasilnya nanti kita demonstrasikan ke depan, dipresentasikan itu adalah 50%. Jadi bobot untuk penilaian hari ini seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, kalau itu melanjutkan. Nah, ini ice breaking terlebih dahulu. Jadi sebelum kita nanti akan proses mengerjakan suatu apa itu rencana atau pembelajaran, biar kita hatinya yang bosan, yang mau nanti biar kita gembira lagi. Silakan untuk satu orang memimpin ke depan. Kusnul, ayo kita ice breaking. Jadi berdiri semua, jadi semuanya harus mengikuti. Biar kita suasananya tenang dan tegang. Berdiri, ayo guys, agak tempatnya dilonggarkan, Ayo, semuanya. Ayo. Google bisa, atau nggak mau di scan ini kodenya puisi
ya Govindra. Yang belum lagi bisa usul. Kodenya ini tetap tiga. Aku rong. Nggak apa-apa ya. Abon. Govindra teratas itu klasmennya sudah dilihat. Kerjakan sendiri, jangan berkelompok. Coba melihat hasil belajarmu itu seperti apa. Jadi jangan takut nilainya. Tidak saya masukkannya cuma untuk mengetahui hasil belajar. Punya siapa tadi ini? Gak apa-apa distrik barang loh. Itu kayak jackpot. Itu loh, dilihat, jangan tergesa-gesa, dipikirkan terlebih dahulu. Fiska sudah selesai loh Fiska. Yang 79 itu mana nggak bisa? Oh ini memukul. Jadi kayak ini adalah strik dan memukul ini loh. Jadi kalau kamu ingin memukul temanmu, berarti poinnya temanmu itu hilang. Kalau nggak mau, ya tidak usah. Saya saja. Di bag saja. Oh iya masuk lagi. Nanti sudah masuk lagi. Terus keluar. Berapa keluar? Lagi, memang saya setting seperti itu. Jadi takutnya nanti ada yang mau ulangi lagi. Gak apa-apa, saya tahu. Ya sudah keluar tidak bisa masuk lagi nggak apa-apa. Ini sudah saya setting gitu.
Ini makanya fokus itu. Nanti ada di post test. Jadi kalau kalian nanti pengen hasil belajar yang maksimal, jadi nanti ada di post testnya. Free test gak apa ini.
di bawah KKM masih. Nah, ini adalah klasemen 54%. Jadi Ibu harap nanti ini bisa dilihat kan nilainya. Jadi nanti Ibu harap nanti di post test nilai kalian bisa 100%. Jadi kan tadi kelihatan toh yang benar, kan kelihatan toh. Nah, nanti bisa kalian pahami lagi. Ini banyak yang 5 kan di bawah KKM 75 ya. Jadi kita mau ambil 75. Itu ada Aira, Revan, Godidra, Muska, dan Aziza. Yang lain sudah nanti ditinggalkan lagi. Nanti di post test. Jadi kita lanjut ke materinya. HP-nya disimpan dulu. Tadi kan sudah pretest. HP-nya disimpan terlebih dahulu. Sudah ganti ini kegiatan inti kita. Jadi Ibu akan silakan dibuka buku paketnya. Semuanya bawa buku paket. Kalau sudah bawa bisa dilihat di flyer juga. Jadi kegiatan inti kita adalah warna putih. Iya, warna hijau. Peta konsepnya segera bisa dilihat di sini. Bisa dilihat. Aku akan menjelaskan sekilas saja. Bisa dilihat peta konsepnya. Di situ ada keterampilan generik dan informatika. Sudah? Di informatika itu sendiri bercabang apa saja di informatika dan keterampilan generik itu ada 2 dibagi. Berarti ada informatika sendiri, kemudian keterampilan generik sendiri. Jadi informatika itu ada apa saja di informatika? Apa dan mengapa? Informatika dan rencana kegiatan. Informatika adalah ilmu, kalian sudah kalian pelajari juga toh, ilmu yang mempelajari tentang ilmu komputer. Informatika ilmu yang mempelajari tentang komputer. Kemudian di keterampilan generik ada kolaborasi dan komunikasi. Ya, kemarin komunikasi, kolaborasi itu sama dengan kerjasama. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya. Kita lanjut ke ini tentang informatika di SMA. Jadi seperti itu bisa kalian baca terlebih dahulu. Dan itu informatika adalah ilmu bidang mengenai studi perencanaan, pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Berarti kan tentang ilmu yang mempelajari tentang informatika sendiri, ilmu komputer. Nah, di informatika di era industri 4.0 saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut dengan industri 4.0. Jadi kita berada di industri era digital. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Jadi kita sering menggunakan internet digital itu sering ya, soalnya kita bangun tidur. Yang dulu adalah kita pakai HP. Dan itu adalah era digital 4.0. Kemudian mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang disebut masyarakat 5.0 society, atau karena hidup di dunia ini sekaligus di dunia cyber maya saat melakukan kegiatan daring. Seperti itu, memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Itu kita berada di society 5.0. Nah, ini adalah informatika dan profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah saya jelaskan juga ada 6 profil pelajar Pancasila.
suka. Jadi jangan hidup sendiri. Kok sampai hidup sendiri? Kita kan harus makhluk sosial, membutuhkan satu sama lain. Jadi kolaborasi, gotong royong, kemandirian itu juga perlu. Kayak jiwa kepemimpinan kita munculkan. Benar kritis, berpikir cerdas, gitu ya. Kreatif semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak atau Alhamdulillah kreatif Bu. Ya, alhamdulillah kreatif semua. Dari keterampilan dari tadi, keterampilan berkolaborasi, berkomunikasi, itu keterampilan generik. Tadi ada soal seperti itu ya. Nah, bisa ada yang salah juga. Ada. Bisa di keterampilan yang ada di diri kita sendiri, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, bahasa itu. Nah ini, jadi setelah Ibu menjelaskan sekilas tadi, kita akan berada di berdiferensiasi konten. Apa itu konten? Jadi kalian bisa menambah wawasan kalian dengan melihat bahan ajar yang kalian suka. Bisa bahan ajar yang di buku paket, bisa. Kalian akses mau sukanya mau browsing Bu, nggak apa-apa, dibuka di e-book. Jadi gitu. Saya pengen melihat YouTube. Dengan melihat YouTube kan saya bisa menambah wawasan saya, apa itu informasi, nggak apa-apa. Jadi bisa sesuka hati kalian. Jadi gitu ya. Kalian suka yang mana? YouTube. Ada yang bawa paket bisa belajar di buku paket. Jadi nanti bisa kalian membaca berliterasi kembali gitu ya. Ya. Oke. Nah setelah itu berdurasi proses. Jadi kita Ibu akan membagi kelompok kalian. Kita kelompoknya gitu langsung. Langsung berarti dibagi berapa kelompok? 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Satu jelek gitu ya. Berarti ada bisa. Gak apa-apa sesama gender. Tapi kalian harus konsisten sama hasilnya, nanti harus yang terbaik. Jadi gak apa-apa, kita sepakat seperti ini kelompoknya. Oke, kalau kita sepakat kita lanjut. Nah, jadi sudah dibentuk kelompoknya, sudah ada kelompok masing-masing nanti. Jadi ini berdiferensiasi produk. Jadi hasilnya nanti silahkan dibuka halaman halaman 15. Jadi LKPD-nya berada di buku paket itu. Jadi apa itu arahan atau tugas kelompok kalian itu berada di buku paket halaman 15 sampai 17 itu. Jadi di situ nanti ada deskripsi tugas. Pada akhir pengurusan OSIS kalian pahami bersama kelompok kalian. Nah, setelah itu hasilnya itu ada di seperti tabel ini. Buatlah pembagian tugas dan peran untuk setiap anggota tim di lembaga kerja siswa. Jadi hasilnya atau kan ini berupa lembaga kerja ini nanti kamu buat ya. Kasusnya itu kalian pahami. Bagaimana atau yang dimaksud di soal atau tugas ini nanti. Hasilnya kalian boleh sama seperti yang ini, boleh berupa menyajikan hasil diskusi dengan PPT. Jadi langsung membuka Canva. Boleh video, pokoknya kan juga kalian buat video. Boleh infografis atau poster boleh di kertas kalian nanti ditempelkan di depan, nggak apa-apa. Atau ringkasan berupa tulisan desain demonstrasi. Jadi bebas. Kelompok sini saya pengennya buat video. Kelompok ini saya pengen buat poster. Kelompok sini saya pengennya tulis atau ringkasan, nggak apa-apa. Kelompok sini saya pengennya PPT atau infografis. Kemarin sudah saya kasih tahu ke pembuatan infografis itu bagaimana di Canva. Bisa. Nah, tugas kalian seperti itu. Jadi kalian pahami terlebih dahulu ada anggota, ada tugas dan perannya. Cuma ini saja tugas kalian. Jadi dipahami terlebih dahulu. Itu ya, paham ya?
Silakan di kelompoknya masing-masing buat kelompok. Jadi ini perannya apa, tugasnya apa dalam betul. kelompok ini tuh? Iya. Dipahami dulu. Ini Dipahami dulu. Sini. Depan sama buat grupmu. beban kan Habibah. Bukan tugasnya sama boleh bu? Iya, kerjasama. Bukan tugasnya sama boleh? Loh itu kan satu, outputnya nanti yang dihasilkan satu. Satu kelompok satu. Iya, satu kelompok satu terus dipresentasikan. Cuma satu slide saja cukup, nama kelompok dan hasilnya. Kan cuma peran. Dipahamin terus didahulu kan soalnya itu. Ada kasusnya toh. Sama-sama membuat apa itu. Jadi anggotanya perannya itu apa? Jadi untuk hari ini tadi Ibu sudah melihat ke kelompok kalian toh ya sendiri-sendiri karena waktunya sudah habis ya kan, hari ini sudah berganti jam olahraga kan setelah ini. Saya pengen tahu perkembangan nanti yang akan kalian presentasikan di pertemuan berikutnya. Kelompok 1 progresnya nanti membuat apa? Outputnya PPT. Kelompok sini Bukan membuat apa-apa. membuat apa? PPT saja. Kelompok sini PPT juga.
nggak poster, video, infografis. Oh, katanya di kertas kayak buat apa itu? Rapu gitu loh. Oh, kan bisa. Simpulkan ada poster ya, boleh. Kelompok sini antara PPT sama poster. Ya, oke. Kelompok sini. PPT. Jadi gitu ya. Oke. Sudah. Berarti karena waktu kita tidak cukup, kita presentasikan menyajikan hasilnya minggu depan. Sudah apa yang berarti gitu ya? Untuk hari ini progresnya sudah cukup bagus. Jadi tingkatkan desa. Jadi tingkatkan apa itu kreativitas kalian untuk dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri. Sekian pelajaran saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bumi. Pak Ari, ini tadi saya kesini, saya ingin tahu pada saat kemarin Bapak observasi di kelas saya, supervisi kelas saya, bagaimana Pak kemarin? Mungkin ya ini ya mungkin kalau masa baru ketemu langsung bilang seperti Bumi ya, intinya gini Bumi ya, cobalah ya Bumi bisa flashback kembali perasaan Bumi. Saya bertanya kepada Bumi dulu lah, perasaan Bumi waktu mengajar seperti apa? perasaan saya pada saat mengajar ya senang Pak, tapi juga deg-degan juga, yang namanya di supervisi mungkin ada perasaan deg-degan. Biasanya mengajar itu sendiri, di situ ada bapak guru yang melihat, nah seperti itu Pak. Deg-degan Bumi ya? Iya, ada deg-degannya Ya. juga. Kalau secara langsung Bumi ya, kemarin saya juga masih jauh itu kan ya, secara nggak langsung saya juga melihat proses dari pembelajarannya Bumi ya. Menurut Bumi ya, apa saja yang menurut Bumi itu? Mungkin pada saat pembelajaran kemarin medianya Pak, pada saat kita mau masuk kelas itu ternyata LCD yang di kelas itu rusak, jadi saya belum mengetahui terlebih dahulu. Akhirnya waktunya itu molor dan akhirnya saya pinjam LCD tambahan untuk dibawa ke kelas. Oh, ya, masalah seperti ada lagi Bumi, mungkin sekiranya masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam apa itu proses pembelajaran kemarin. Nah, mungkin pada saat itu pembelajaran komunikasi pesan didik Bapak. Jadi pada saat berkelompok itu ada anak yang masih belum aktif dalam pembelajaran. Dia pasif saja seperti itu. Mungkin Kurang interaksi. aktifnya atau pasifnya itu seperti apa menurut Bumi? Jadi pada saat pembelajaran itu anak-anak pada saat kolaborasi itu ada siswa yang tidak mau ngapa-ngapain, mungkin karakternya atau bagaimana ya Pak, dia itu diam, Ya. nggak mau berbicara, tidak mau kolaborasi bersama temannya. Jadi itu bisa menghambat apa itu pembelajaran teman-temannya. Kira-kira Bumi ya, dari apa yang panjenengan ini kalau bicarakan ya Bumi ya, sebab-sebabnya itu apa saja Bumi? Bagaimana seperti itu? Mungkin pada saat sebab itu terjadi, kalau medianya mungkin kurang ya Pak, kurang, maksud saya kurang mempersiapkan dari awal. Tapi untuk peserta didik mungkin dari awal itu karakter, mungkin ada karakter yang pendiam itu. Ya. Ini karakter, atau mungkin dalam kelompok situ dia kurang komunikasi bersama teman, sebab-sebabnya itu. Ya. Terus apa itu namanya, kalaupun sudah ada seperti itu Bumi ya, langkah kedepannya Bumi yang akan lakukan apa? Mungkin langkah kedepannya dengan melihat pada yang pertama tentang perangkat tadi ya Pak ya, Ya, mungkin saya akan menyiapkan lebih awal lagi. Pada saat belum berbunyi saya sudah menyiapkan terlebih dahulu. Anak-anak sudah dihimbau untuk menyiapkan Pak, mungkin mengecek apa itu medianya yang digunakan, apa sudah standby atau belum. Dan kemudian yang terakhir itu mungkin saya akan membagi peran peserta didik Pak, peran dan tugas. Otomatis dengan dikasih peran tersebut dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Otomatis dalam kelas atau kelompok itu dia bisa aktif berkomunikasi, interaksi, mungkin seperti itu. Iya. Ya Bumi, ya sebenarnya dari saya sendiri juga merasa
apa yang bukan. Jadi harapan saya ke depannya Bumi itu bisa lebih interaktif juga dalam penyampaian tujuan dan yang lain-lain, dan ke depannya Bumi bisa merealisasikan daripada apa yang sudah menjadi apa itu langkah-langkah untuk kebaikan ke depannya Bumi. Dari sini Bumi semoga nanti ke depannya Bumi bisa lebih gimana ya, dalam belajar bisa manajemen waktu juga, pada dasarnya bisa meminimalisirkan untuk apa kendala-kendala tersebut yang kayak tadi Bumi sudah bicarakan juga. Kendalanya ada apa namanya LCD yang nggak bisa nyala, itu bisa diminimalisirkan. Oke Bumi, kalau dari pengamatan saya cuma seperti itu. Bumi itu hampir sama dengan apa yang Bumi tadi utarakan. Itu saya berharap kedepannya sudah saya sampaikan tadi juga. Bumi ada pertanyaan lagi? Tidak ada Pak, jadi saya juga merasakan terima kasih banyak Pak atas supervisi Bapak. Jadi dengan seperti itu saya tahu apa itu kelemahan atau masalah-masalah yang saya hadapi bisa mendapatkan solusi seperti itu. Harapannya Bumi seperti itu ya. Iya, terima kasih. Ya, supaya Bumi nanti bisa apa itu baik lagi dalam belajar gitu ya. Enggak ada lagi Bu? Udah Pak, itu saja mungkin. Oke, kalau tidak ada mungkin dari saya juga cukup sekian Bumi. Semoga kedepannya Bumi beserta teman-teman bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya. Ya, kita akan tetap berusaha untuk melakukan daripada siswa kita. Mungkin dari saya seperti itu Bumi. Terima kasih Bumi ya atas partisipasi dan juga bisa mempercayakan untuk supervisi pada saya Bumi. Ya, saya kira Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.